Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-17. Satu kali Tuhan menyuruh Musa dan Tuhan berkata begini, "Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di daerah Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Beberapa waktu yang lalu saya lagi diskusi dengan seseorang. Dia membahas tentang, "Bu, apakah menurut Ibu setiap orang itu bisa bertobat dan hatinya terbuka terima Tuhan itu memang ada waktunya?" Karena banyak orang tuh bilang gini, biarpun kita tuh ngoyo nginjilin orang itu sampai berdarah-berdarah, kalau belum waktunya dia ditangkap Tuhan, ya nggak akan ditangkap. Jadi kalau belum waktunya dia itu memang ikut Tuhan, ya nggak akan ikut. Nah intinya, tiap orang itu punya waktunya sendiri untuk terima Tuhan. Jadi biarpun kita menginjil, memberikan nasihat, kayak apapun tidak akan berguna kalau memang belum waktunya. Bagaimana menurut saudara? Saya tuh jadi berpikir ya, bagaimana dengan kasusnya Yudas? Apakah belum waktunya dia itu bertobat? Belum waktunya dia itu terima Tuhan? Belum waktunya dia itu sungguh-sungguh balik kepada Tuhan sampai akhirnya dia mati, bunuh diri. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan waktu buat Yudas? Saya mulai berpikir, saudara, jangan-jangan kata-kata orang itu belum waktunya untuk bertobat, orang itu belum waktunya untuk terima Tuhan, jangan-jangan itu yang saya khawatirkan menjadi sebuah excuse atau alasan kita. Karena untuk menghibur diri, karena mungkin kita sudah mencoba menginjil tapi orang itu keras. Kita mencoba untuk memberitakan firman tapi orang itu menolak. Yang saya khawatirkan bahwa statement bahwa belum waktunya Tuhan itu kita pakai menjadi sebuah alasan untuk menghibur diri karena kita merasa gagal. Sekaligus alasan untuk menghibur diri bahwa enggak apa-apa, nanti pasti ada waktunya dia bertobat. Sehingga kita itu berusaha untuk mencari penghiburan atau pembenaran dari apa yang kita gagal untuk raih. Tapi ketika saya berbicara dan berdiskusi dengan teman ini, saya mulai berpikir, saudara, yang saya pikirkan adalah begini, saya terlalu percaya bahwa kapan waktunya Tuhan itu juga dipengaruhi dan ditentukan oleh free will manusia atau kehendak bebas. Di kitab Keluaran pasal 17 yang tadi kita baca, ayat yang ke-6, satu kali Tuhan menyuruh Musa untuk memukul gunung batu. Saudara, ini sebuah detail yang kecil sekali sih, simple, kelihatannya tidak ada hubungan. Jadi ada beberapa kali Tuhan itu menyuruh Musa. Yang pertama Tuhan menyuruh memukul gunung batu supaya keluar air untuk memberi minum bangsa Israel. Ada sebuah cerita yang lain, yaitu di kitab Bilangan pasal yang ke-20, di ayat yang ke-8. Tuhan berkata begini kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul." Perhatikan saudara, "Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Sangat berbeda di kitab Keluaran, Tuhan menyuruh Musa memukul. Di kitab Bilangan, Tuhan menyuruh Musa mengucapkan perkataan. Di mana bedanya? Kalau saudara perhatikan di kitab Keluaran pasal 17 tadi, yang dihadapi oleh Musa adalah objeknya gunung batu. Gunung batu itu, saudara, kita mesti tahu gunung batu itu sifatnya adalah solid. Solid itu artinya utuh, kompak, padat, itu gunung batu. Sedangkan bukit batu
di dalam kitab Bilangan 20 itu adalah merupakan sebuah batu yang berongga, ada retakannya, ada pecahannya, jadi ada lubang-lubangnya. Jadi bukan merupakan batu yang solid atau padat. Nah, ketika Musa dihadapkan pada gunung batu yang solid, saudara, Tuhan bilang pukul. Tetapi ketika dihadapkan pada bukit batu yang banyak lubangnya, yang berongga, Tuhan bicara kepada Musa, katakanlah kepada bukit batu. Yang menariknya, dua-duanya sama-sama batu, yang artinya menunjukkan sifat keras. Saya tetap mempercayai entah bagaimana ya, pada dasarnya sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, semua manusia itu punya sifat keras tertentu karena dosa. Dosa telah membuat manusia itu punya kekerasan hati. Cuman level kerasnya orang itu beda-beda. Orang bilang begini, ada keras, ada kaku. Dan saya percaya hampir kebanyakan semua manusia itu punya satu karakter, punya satu sifat yang terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu yang namanya keras. Tetapi kitab Keluaran maupun Bilangan menunjukkan kepada kita sama-sama keras, tapi yang satu tuh solid, yang satu tuh masih ada rongga-rongga atau lubang-lubang atau ada pecahan atau retakan. Apa yang Tuhan ajarkan melalui ilustrasi simple seperti ini adalah begini. Ada orang-orang yang kerasnya minta ampun, betul-betul saking kerasnya orang menyebutnya tuh seperti kaku. Nah, itu kayak gunung batu. Nah, itu Tuhan bilang harus dipukul. Tetapi ada orang-orang tuh yang memang dia tuh keras, tapi dia itu punya banyak banyak retakan, banyak rongga-rongga, banyak lubang. Tuhan bilang begini, jangan pukul, tetapi perkatakan. Nah, makanya di cerita selanjutnya ketika Musa disuruh mengucapkan perkataan, tetapi yang dia lakukan karena emosi dia pukul, nah Tuhan itu marah kan? Kemudian Tuhan melarang Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang saya ingin sampaikan, ada orang-orang yang begitu kerasnya sampai nggak bisa dirubah lagi. Nah, bagian dari orang-orang yang seperti ini adalah dipukul keras sekali. Tetapi ada orang-orang yang mempunyai banyak retakan, pecahan, banyak pembentukan dari hidupnya sehingga dia masih punya rongga, masih ada ruang-ruang untuk berubah, masih ada ruang-ruang untuk bergerak. Tuhan bilang cukup dengan perkataan. Nah, saya percaya cara didikan Tuhan kepada kita juga demikian. Apakah saudara seperti gunung batu yang solid, yang keras sekali, yang tidak ada rongga sedikit pun, tidak ada ruang untuk berubah sedikit pun, tidak ada ruang untuk istilahnya untuk ada lubang sedikit pun untuk Tuhan itu masuk ke dalamnya. Kalau begitu, bahayanya adalah kita akan menjadi jatah dari bagian yang dinamakan dipukul dengan keras. Saya berharap saudara dan saya menjadi seperti bukit batu, di mana kita masih mempunyai ruang untuk dirubah, dibentuk. Saya percaya seperti yang saya katakan tadi, semua orang itu punya sisi keras. Makanya Alkitab itu berkata begini, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka itu menguasai bumi. Orang yang lembut hati itu bukan lemah gemulai, bukan lembutnya gemulai, tetapi orang yang lembut hatinya itu dia masih mau memberikan ruang untuk mendengar, untuk mengintrospeksi, dan untuk bahkan mengakui kesalahan dan kelemahannya. Dia masih mempunyai ruang untuk mau dibentuk walaupun itu sangat menyakitkan. Dia masih mempunyai tempat untuk mau berubah walaupun itu tidak mudah. Dia masih mempunyai tempat untuk memberikan kesempatan bahwa dia harus mengakui saya salah. Walaupun itu tidak mudah. Orang-orang demikian, kata Alkitab di dalam Bilangan 20, ketika gunung batu itu dipukul, di dalam kitab Keluaran masih bisa mengeluarkan air. Tetapi ketika bukit batu diucapkan perkataan saja, hanya dengan perkataan saja tidak perlu dipukul, akan mengeluarkan air yang berlimpah-limpah. Orang yang masih punya ruang untuk kelembutan hati, orang yang masih punya ruang untuk mau dibentuk, mau dirubah, mau dikasih tahu, mau disiplin, mau belajar introspeksi dan mengakui kesalahan dan kelemahan.
Orang-orang demikian gak perlu pukulan yang keras, tetapi cukup dengan perkataan sudah bisa menghasilkan blessing yang luar biasa. Saya berharap hari ini saudara menjadi seperti apa? Mari kita introspeksi. Apakah memang belum waktunya Tuhan itu merubah kita? Atau memang kita mengeraskan diri seperti gunung batu? Saya berharap kita akan menjadi seperti bukit batu yang masih memberikan kesempatan dan ruangan untuk Tuhan bergerak, untuk Tuhan merubah, untuk Tuhan mengucapkan sebuah perkataan dan kita mendengarkan. Sehingga melalui kehidupan kita ada air berlimpah-limpah yang akan dihasilkan. Firman Tuhan berkata, jika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Saudara, tidak ada dari kita yang 100% perfect. Pasti kita punya ruangan kesempatan untuk melakukan kesalahan. Tetapi bagi orang yang lembut hatinya, selalu akan ada kesempatan untuk berubah dan bertobat. Tidak ada kata terlambat. Hari ini saya berdoa saudara bisa memilih secara bijak. Apakah kita mau menjadi gunung batu yang keras, yang solid, yang tidak ada ruangan, atau kita mau menjadi seperti bukit batu. Dan satu kata dari mulut Tuhan, kita berkata, iya Tuhan, saya mau berubah. Saya berdoa Tuhan mendapati hati kita seperti bukit batu. Dan Tuhan akan membawa hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.